kami Tuhan, untuk kami dekat, mendekat, melekat di hadapan-Mu kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan penolong kehidupan kami. Kami mensyukuri kami boleh ada sampai hari ini, semua adalah berkat Tuhan. Terima kasih waktu ini, kami tidak sia-siakan, kami belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya disampaikan dengan jelas dan kami mengerti. Dengan mengerti kami boleh paham, kami boleh melakukannya dengan bentuk yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk diberkati, dan sekarang saya akan mengganggu, mencuri daripada kebaikan firman Tuhan. Kamu usirkan dari pikiran kami, hati kami, dari ruangan ini, supaya kami konsentrasi untuk mendengar dan diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, berbahagia sekali. Terima kasih untuk pengurus dan juga adik ipar kami ini, ya, Ibu Nina sudah memimpin kita dalam ujian, Ibu Pamela juga, dan yang lain saya belum kenal, nanti supaya kita lebih kenal lagi. Puji Tuhan kita ketemu, Bapak Ibu, Om Tante sekalian, di dalam anugerah Tuhan, dan juga adik-adik semuanya. Kita bersyukur ya. Kita akan belajar ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diberikan judul mengenai Tuhan selalu dekat. Karena waktunya singkat, saya akan mencoba agak cepat. Nanti kalau dibutuhkan nanti materi saya kasih ke Ibu Pamela supaya bisa mengikuti secara lebih, ada meditasi di rumah. Begitu ya. Maaf nanti kalau lebih saya berkata lebih cepat begitu ya. Pembacaan kita ada di dalam Yesaya 41. Nah, sudah ditulis. Saya Pendeta Yohanes Sigit mengembalakan di Gereja Bethel Indonesia di Jalan Siliwangi 56, itu gang masuk samping Rumah Sakit Hermina, ya, di situ. Jadi kami masuk di situ, ngantong ada di situ ya. Ya, baik, puji Tuhan. Kita akan baca sama-sama bagi Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 sampai yang ke-10. Kalau sudah ketemu, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Nah, berbicara mengenai kedekatan, berbicara mengenai dua objek, antara satu dan satunya lagi. Dalam konteks ini antara manusia dan Tuhan. Ada faktor seperti magnet antara kutub positif maupun kutub negatif, antara kutub utara maupun kutub selatan. Jadi berbicara mengenai tarikan terbesar di sebelah mananya. Begitu kira-kira. Nah, saudara, di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 9a tadi berbicara mengenai inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Awalnya seperti itu. Di dalam Kejadian 2 ayat 9 mengatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Inisiatif Tuhan adalah mempersiapkan segala kebutuhan manusia. Kita tidak, sebagai manusia tidak pesan, Tuhan, sebelum aku diciptakan nanti tolong tumbuhkan ini Tuhan, tumbuhkan ini, tidak. Tetapi Tuhan yang punya inisiatif. Yang kedua, di dalam Kejadian juga ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan
dengan Dia. Fakta menunjukkan bahwa manusia harus bersatu, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan luar biasa bahwa oleh inisiatif Tuhan maka diciptakanlah Hawa. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sudah dikasih oleh Tuhan bahwa sesungguhnya inisiatif itu datangnya dari Tuhan pada awal. Yang selanjutnya Adam dan Hawa pasca jatuh dalam dosa, Allah lah yang mencari. Buktinya dalam Kejadian 3:8-9, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, saya pikir untuk kita memiliki inisiatif untuk datang kepada Tuhan itu di sesi tertentu agak sulit, betul. Tetapi Tuhan membuktikan sejak awal bahwa Tuhan itulah yang lebih dulu mendatangi kita. Jadi membuat Sang Immanuel, Allah yang beserta kita, itu oleh karena inisiatif daripada Tuhan. Tetapi perlu disadari bahwa dalam perkembangannya, adakah manusia yang sudah diawali Tuhan yang mendatangi kita untuk kita mencoba berinisiatif untuk datang kepada Tuhan? Karena apa? Pada prinsipnya di dalam Wahyu 3:20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Puji Tuhan. Ada seorang pelukis yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mengetuk pintu. Itu handle-nya tidak dilukiskan di situ. Jadi berupa pintu saja. Kemudian ada kritikus yang bilang, di dalam lukisan ini bukankah ada yang kurang? Begitu. Karena apa yang kurang? Karena handle-nya kok nggak digambarkan di situ, tidak dilukiskan di situ. Kemudian sang pelukis berkata demikian, "Inilah yang sesungguhnya ilustrasi ini harus digambarkan. Sesungguhnya Tuhan itu bukanlah pembuka pintu, tetapi Tuhan itu adalah pengetok pintu. Yang harus membuka adalah manusia dari dalam. Dia harus membuka pintu." Saudara, perbedaan Tuhan dengan iblis adalah, iblis itu adalah tujuannya adalah merampok, membinasakan, memaksakan. Tetapi kalau Tuhan sudah punya inisiatif untuk mendatangi manusia, bahkan menyelamatkan manusia. Sekarang giliran kita dong. Ketika Tuhan sudah kasih jalan itu, makanya di dalam Kristenan itu, kalau menurut saya tidak ada unsur nilai yang disebut sekali selamat tetap selamat. Tuhan sudah kasih keselamatan. Tetapi saudara, secara manusia kalau memang sekali selamat tetap selamat, jadi Kristen dibaptis, apapun kehidupan kita pasti masuk surga. Saya pun juga pengen begitu, saudara. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Dan kalau kita lihat kejujuran kita sendiri, ketika kita dibiarkan, maka adakah inisiatif kita untuk mendatangi Tuhan? Itu kadang-kadang perlu usaha keras untuk melakukan. Tetapi percayalah bahwa setiap hari Tuhan mengetok pintu. Nah, dengarkan suaraku. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah, saya umur 52 sebentar lagi, tapi tahun depan. Tetapi saya pikir umur 40 ke sana itu kita sudah terbatas untuk bisa tidur dengan panjang. Kadang-kadang kita mau tidur jam 10 malam atau tidur jam 1, kadang jam 4-5 itu sudah tidak bisa tidur lagi, betul? Nah, tetapi ada sebuah kesan-kesan yang saya juga alami ketika suatu saat tidak terus-terusan, tetapi suatu saat kita susah tidur malam. Sebagai seorang gembala tentunya saya memikirkan banyak hal. Tetapi ada suatu kali yang saya juga tidak capek, saya juga tidak
terlalu lelah untuk apa, tetapi saya susah tidur. Dalam bayangan saya apa yang terjadi? Mikir panjang juga enggak. Tetapi suatu kali saya mengikuti apa yang ada dalam hati. Seperti kata Tuhan, berdoa. Saya berdoa. Ketika habis berdoa, saya bisa tidur nyenyak. Tetapi secara manusia kadang-kadang saya juga tidak melakukan itu. Saya cuma menghadap ke atas, melek saja, melek. Tetapi nggak bisa tidur. Tetapi ketika saya membuka hati saya untuk saya berdoa kepada Tuhan, maka setelah itu saya bisa tidur dengan tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa kali Tuhan mengetok hati kita? Zaman dulu adalah Tuhan mengetok hatimu, Tuhan mengetuk hatimu. Betul? Tuhan yang mengetuk pintu hati kita. Cuma terlalu bisinglah keinginan daging kita. Nah, saya akan ungkap sebuah pergerakan di masa sekarang, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ada satu kelainan yang kata dokter bahwa kelainan itu dianggapnya biasa, tetapi sesungguhnya perlu mendatangkan psikiater untuk menanganinya. Namanya adalah kelainan NPD. NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Jadi ciri-cirinya adalah begini. Yang pertama, orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekaguman yang luar biasa. Kita kadang-kadang disambut oleh orang, tetapi normal saja. Ketika orang nggak menyanjung kita, ya nggak ada alasan kita tidak marah, tidak mencari. Tetapi kelainan ini terus dicari. Jadi dia adalah orang-orang yang akan kekaguman itu dia cari betul-betul. Yang kedua, merasa memiliki hal-hal atau prestasi yang lebih baik dari orang lain. Apapun prestasi bersama, dia selalu berpikir bahwa akunya di mana dan aku perlu dikagumi, aku perlu dihargai. Yang ketiga adalah orang yang haus akan pujian. Dia selalu membutuhkan validasi dari orang lain untuk berkata kamu hebat lebih daripada orang lain. Meskipun kadang-kadang disadari bahwa orang tersebut tidak punya prestasi, tetapi dia menganggap bahwa ini adalah sebuah prestasi yang perlu diagungkan, saudara. Kemudian yang keempat, saat berkonflik dia pandai memutarbalikkan situasi dan cerdas melempar kesalahan. Kita pernah nggak menemukan orang salahnya siapa, yang salah siapa, tetapi kok kemenangan dia gitu, betul nggak? Jadi ada orang berkata sebelum dia marah, gua marah duluan, gitu loh. Jadi sebelum orang menyalahkan saya kunci nyalahin orang lain. Dan kalau ketemu orang tersebut adalah orang ini kayak apa ya? Dalam artian apapun konflik itu harus selalu dimenangkan oleh dia. Tidak peduli dia itu posisinya salah atau tidak, tetapi dia berusaha keras dan betul dia itu berhasil. Karena punya kecerdasan, kelainan pun itu mengandung nilai kecerdasan. Begitu ya. Kemudian tidak memiliki empati, tidak memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Apapun yang penting egonya terpenuhi. Saya menyadari kadang-kadang kita temukan orang seperti ini. Ternyata secara ilmu kedokteran ini membutuhkan satu penanganan khusus, tidak biasa. Semoga orang-orang seperti ini tidak ada di antara kita. Nah, saya pikir orang yang mengalami kelainan NPD ini terhadap Tuhan pun akan dilakukan dengan cara yang sama. Yang diagungkan bukanlah Tuhan, tetapi harus saya. Di dalam pelayanan, waktu saya melayani, harus saya yang diagungkan, menjadikan Tuhan jauh daripada dia. Oleh sebab itu, kita disadari. Pelajaran kedua yang kita percepat, di dalam Yesaya 41 tadi ayat 9b dan 10, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menentukan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena janji penyertaan Tuhan, maka yang pertama kita tidak boleh takut, karena Tuhan pasti menyertai. Saudara, kita membutuhkan informasi dari media massa. Tetapi kita jujur bahwa informasi di media massa tidak selalu menyehatkan pikiran kita. Betul Bapak Ibu sekalian, kita baca apa kita jadi takut keluar. Hari ini sedang ditangani oleh pemerintah kita masalah yang sedang terjadi, masa kekeringan ini. Asap ada di mana-mana dan ada beberapa yang WFH, betul? Dihimbau supaya tidak keluar rumah dulu, apalagi ke kota Jakarta. Lebih baik di rumah saja, begitu saudara. Banyak daerah-daerah yang kekurangan air, ya, yang membuat kita juga prihatin untuk itu semuanya. Tetapi kata Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita tidak boleh takut. Takut itu normal, tetapi bagi orang Kristen ketika kita takut, ada yang namanya iman kepada Tuhan. Amin. Kalau orang nggak pernah takut juga repot ya, nggak akan datang kepada Tuhan, tidak akan berdoa. Tetapi kalau orang ada rasa takut, tetapi normal, tidak fobia dan tidak trauma, itu masih normal. Takut datang kepada Tuhan. Begitu. Kemudian kita tidak boleh bimbang sebab kita punya Tuhan yang meneguhkan iman kita. Banyak hal yang beralasan secara logika seharusnya saya bimbang. Tetapi karena iman kita terlalu besar kepada Tuhan, nyatanya hidup kita, kebimbangan itu tidak pernah terjadi. Kata orang, kekhawatiran itu sebenarnya 60, 70 sampai 80% itu tidak terjadi. Kata teori seperti itu. Apalagi kita sebagai umat Tuhan, kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi tetap tetap melakukan sesuatu. Kita harus tetap swadaya untuk menunjukkan bahwa kita juga sebagai manusia harus melakukan apa-apa. Di luar itu, Tuhan yang akan menopang hidup kita. Saya ingatkan bahwa Tuhan itu lebih memberkati apa yang kita lakukan dibanding apa yang sebenarnya kita doakan. Selama ini mungkin orang yang selesai doa pasti Tuhan turun tangan. Kita bilang up to God, tetapi Tuhan bilang up to you. Tergantung kau lakukan apa. Jadi saya lihat dalam pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan. Musa harus memukulkan tongkatnya baru ada mujizat. Dan orang harus kasih buli-buli yang kosong baru Tuhan kasih berkat mujizat. Anak kecil harus menyediakan 5 roti, 2 ikan baru ada mujizat. Tetapi kadang kita berpikir udahlah kita tangan kosong saja. Tetapi Tuhan bilang apa yang bisa engkau lakukan? Selanjutnya yang kau tidak bisa lakukan, Tuhan akan lakukan. Amin saudara. Tetap bekerja dengan rajin dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh bimbang sebab kita punya Tuhan yang menolong kesulitan hidup kita. Masa pandemi adalah masa-masa yang sulit. Semua orang tidak ada yang memprediksi itu. Tetapi Tuhan meneguhkan kita. Di dalam kesulitan pun banyak karya yang boleh dilakukan dan ada mujizat. Kita tidak boleh bimbang sebab kita punya Tuhan yang memegang masa depan kehidupan kita yang akan berakhir dengan kemenangan. Hari ini kita sedang sibuk memikirkan anak-anak kita yang masih umuran demikian. Kita memikirkannya, aduh 20 tahun lagi anak kita seperti apa ya. Jangan sampai nanti lapangan pekerjaan digantikan oleh robot. Anak itu mau ngapain? Nah, sama halnya 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita membimbangkan sesuatu tentang masa depan keluarga kita. Tetapi ketika pasca pandemi kita masih tetap sehat, tetap hidup. Sempat kena sedikit, tetapi Tuhan memberikan kehidupan. Dan kemudian kita merasa anak kecil kita 10 tahun yang lalu apakah bisa sekolah enggak? Bisa kuliah atau tidak? Bisa menikah enggak? Kita juga bisa menikahkan anak kita atau tidak? Tetapi itu berlalu begitu saja. Yang saya hormati kepada orang tua juga pada masa penjajahan dulu pun kita berpikir bagaimana masa depan Indonesia. Demikian pula yang kita khawatirkan hari ini untuk 30, 40, 50 yang mendatang.
Tuhan berperkara yang sama. Tuhan adalah Tuhan di segala zaman. Nanti digantikan oleh robot pun tetap Tuhan peliharakan anak-anak cucu kita. Amin. Sudah percaya itu? Kemudian kita tidak boleh bimbang sebab kita punya Tuhan yang betul-betul mengasihi setiap kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan dekat? Ini yang terakhir. Kalau pengalaman saya pribadi tentunya berbeda mungkin dengan saudara, tetapi mirip-mirip. Kita tahu bahwa Tuhan dekat dengan kita, ada rasa di dalam hati, batin, dan jiwa kita. Sama halnya pemazmur di dalam Mazmur 62 ayat 1 mengatakan untuk pemimpin biduan dia tuntun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Nah, ketenangan itu adalah batin kita. Jadi tidak bisa bersama. Nah, oleh sebab itu rasa tenang itu kalau kita memang betul-betul bersahabat dengan Tuhan kita. Cara menjadi sahabat mesti setiap hari kita berdoa pada Tuhan. Ketika kita bicara, Tuhan baik, saya mengalami ketenangan ketika saya doa di hadapan Tuhan. Orang yang tidak bergaul dengan Tuhan susah untuk bisa mencerna teori ini. Harus kita orang bilang begini, kakek sama nenek, kakek sama nenek begitu akur. Kenapa begitu? Iyalah, saya itu sudah makan asam garam kehidupan. Saya pikir di mana nenek, di situ kakek harus. Kemana kakek sedang pergi, nenek harus ada di dekat. Ada kesenangan, ada ketenangan yang tidak bisa digambarkan. Seorang anak muda bertanya, kakek, nenek, memang tidak pernah berantem. Kalau berantem mungkin setiap hari. Tetapi dibuktikan sampai puluhan tahun kami menikah, kami tetap merasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ketika nenek sedang di tempat cucu di anak yang pertama, rasanya kakek sudah. Meskipun ketika ketemu juga nanti ada berantem lagi. Nah, kita bersama Tuhan, kalau kita sudah gaul akrab dengan Tuhan, kita tahu persis dekat dibandingkan dengan jauh daripada Tuhan, itu akan terasa. Siapa yang berbicara? Pengalaman hidup kita. Dan kita akan seperti pemazmur mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku rasa tenang. Jadi rasa kita itu pokok sekali. Makanya setiap hari datanglah kepada Tuhan. Kemudian melalui suara hati kita, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak cuma suara hati. Ada anak kita yang sakit, ada di Bandung misalnya sedang kos. Bagi mama itu akan terasa di situ. Itu dari mana? Seperti suara hati. Tetapi saya berpikir kita orang yang takut akan Tuhan, suara hati digantikan oleh suara Tuhan. Dan Tuhan memimpin kita. Bahkan saudara, di dalam jalan hidup saya mau naik angkot mana, saya mau masuk gang mana, apakah saya angkat telepon atau tidak, apakah saya harus keluar rumah hari ini saat ini atau tidak, itu sepertinya Tuhan memimpin begitu dekat. Dan itu pengalaman membuktikan kita menuruti suara hati kita. Memang Tuhan jaga. Sederhana saja. Suatu saat saya harus telepon teman, kadang Tuhan kasih suatu bimbing, kamu jangan telepon dulu. Ketika saya telepon hasilnya tidak baik. Tetapi ketika menurut Tuhan, sekarang ini juga kamu harus telepon. Itu hasilnya baik. Demikian pula kita akan dituntut Tuhan dengan cara yang seperti ini. Percaya ibu, bapak-bapak, Tuhan menuntut kita. Kemudian perpanjangan tangan Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan dekat dengan kita. Hal-hal yang mustahil ada terjadi atas kita. Tidak kebetulan kalau kita itu berhadapan bertemu dengan orang. Saya sangat yakin. Kalau zaman dulu ada kartu nama. Jadi orang sukses bilang begini, dimanapun kapanpun kamu ketemu sama orang, minta kartu namanya. Entah itu tukang sendal WC, entah itu tukang listrik, entah itu tukang IT, atau siapapun ketemu di lift yang begitu singkat, minta kartu nama sama beliau. Suatu saat kita membutuhkan.
Nah saudara, kadang pertemuan kita di satu gang tertentu, di lift atau di sebuah hotel atau di mall, itu saya rasa sebagai hidup saya ini tidak kebetulan. Nah oleh sebab itu kita bicara dengan anak muda, kamu ada di mana? Oh saya sedang kuliah tante, ada di UI misalnya begitu ya. Dan kemudian oh kamu jurusan apa begitu, coba minta nomor telepon misalnya, atau kita kenal kamu kos di mana? Kita nggak tahu sih bahwa suatu saat 10 tahun lagi ternyata dia itu adalah seorang dokter. Dengan begitu, dengan pertalian pertemanan seperti itu, perkenalan seperti itu, setelah 10 tahun kemudian kita nyadari berarti saya dipertemukan dengan anak kosan waktu itu tidaklah sia-sia, tidaklah kebetulan. Oleh sebab itu kita hargai bahwa siapapun yang ada di depan kita itu tidak tertutup kemungkinan oleh karena kita dibimbing oleh Tuhan untuk bertemu dengan baik. Kita lanjutkan. Kemudian tandanya adalah doa kepada Tuhan yang kita lakukan dengan iman dan terbuka. Ibu-ibu doa untuk anak, kemudian orang tua mendoakan orang tuanya lagi yang disebut kakek nenek. Dan ternyata hari ini saya nggak punya untuk bahan makanan di dapur, kulkas kosong semuanya. Dan kita mendoakan kulkas yang kosong dalam nama Yesus. Tuhan, kami hanya berharap kepada mujizat itu. Di dalam tante, aduh siapa itu ya? Ternyata ada seorang anak dari tetangga kita. Ini diutus oleh mama, tante. Jadi saya kata orang tua saya dapat berkat lebih. Jadi ini untuk tante sekolah. Kadang-kadang kita meremehkan itu sih. Dan juga kadang kita berpikir seorang anak muda, Tuhan tolong saya harus membantu untuk membayar uang sekolah daripada orang tua saya. Tuhan tolong saya, berhari-hari dia berdoa kepada Tuhan. Suatu saat ada seorang ibu, nah bisa nggak ajarin anak tante karena dia mau ujian, bisa nggak kamu ajarin dia? Kemudian si anak ini berpikir, aduh saya lagi pusing mencari pertolongan Tuhan, datang si ibu-ibu yang merepotkan saya. Tetapi anak muda ini nggak berpikir bahwa itulah cara Tuhan. Suatu saat dia sadar, ini seseorang datang hal yang sama. Ya udah tante, saya akan ajari anak tante untuk ini. Selesai itu, si tante bilang, nah makasih ya sudah ajarin anak tante ini oleh-oleh untuk kamu. Sudah. Kadang-kadang kita terlalu mencari supranatural. Padahal pertolongan Tuhan itu ada di depan kita, sudah Tuhan utuskan kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak peduli hal seperti itu. Karena Tuhan itu menolong kita dari hal-hal yang kecil saja. Itu sudah pertolongan daripada Tuhan. Amin. Kita bisa nafas setiap hari, itu sudah pertolongan Tuhan. Kenapa mesti cari yang lain? Itu saja sudah cukup untuk membuat beralasan kita untuk mencap syukur kepada Tuhan. Kemudian pimpinan dan tuntunan Tuhan melalui hikmat, marifat dan kebijaksanaan. Kita percaya dan yakin bahwa orang tua kita di masa lalu bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, mungkin hanya sekolah rakyat, tetapi mereka bisa membesarkan anak-anak keturunan yang bisa jadi dokter, jadi insinyur. Bahkan mereka itu mungkin pelihara ayam, pelihara lele, pelihara macam-macam tanaman untuk menyekolahkan anak mereka. Dan itu adalah hikmat marifat yang daripada Tuhan. Bagaimana kadang-kadang waktu ibu saya itu ketika saya mau membayar sekolah, ada saja itu adalah hikmat daripada Tuhan. Bisa jual cincin, dia zaman dulu investor luar biasa, investasi luar biasa. Jadi ibu masa lalu dia ada ini, dia tahu belikan emas saja 1 gram, kemudian tambahin lagi. Dia tidak untuk dipakai, tetapi ketika anaknya mau studi itu, dia sudah bisa menjual itu. Bahkan orang tua saya meskipun seorang gembala, waktu itu ada berkat dari jemaat. Kami di Lampung, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tinggal di Lampung. Jadi berkat jemaat itu berupa padi dan sebagainya. Padi itu ditaruh di sebuah, kalau orang Jawa bilang selepan, itu pabrik padi begitu, udah ditaruh di situ di berkarung-karung. Kemudian saat dibutuhkan itu diambil, dijual, diuangkan untuk membayar uang sekolah. Dan itu saya rasa saudara, itu adalah hikmat manfaat yang daripada Tuhan.
Oleh sebab itu kami sebagai gembala mengajari anak-anak muda untuk berterima kasih kepada orang tua. Oleh karena mereka adalah jadi penolong buat anak-anak semua. Puji Tuhan. Yang terakhir, melalui mimpi dan hal supranatural. Ini terlalu subjektif mungkin, tetapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang saya gembalakan, tanda daripada Tuhan memberikan mimpi itu orang tidak terus-terusan mimpi. Hanya sekali-kali mimpi, tetapi itu betul-betul mimpi Tuhan. Saya tidak mudah untuk bermimpi. Istri saya pun juga tidak mudah untuk bermimpi. Tetapi ketika kami menggumulkan sesuatu, kadang-kadang melalui mimpi itu Tuhan luar biasa. Yusuf dapat mimpi, ya, dan juga Yusuf, bapaknya Yesus Kristus juga mendapatkan mimpi. Saya pikir tidak semuanya mimpi itu adalah jalan pimpinan Tuhan, tetapi kebanyakan beberapa hal dilakukan tuntunan Tuhan melalui mimpi. Dan kita kalau selalu berdoa sebelum tidur sudah, saya pikir Tuhan banyak berbicara. Kami ini melayani sebelumnya ada di Pasar Lama di Jalan Dewi Sartika. Ya, kenal dengan Bapak Buyung dong. Kalau orang lama itu adalah bapak dari istri saya. Nah, waktu perpindahan itulah bagaimana pergolakan yang luar biasa. Saya tidak bisa bicara meminta nasihat kepada teman-teman atau keluarga. Yang saya andalkan adalah pimpinan Tuhan. Nah, itulah saya bisa sebutkan bahwa Tuhan dekat sama saya kadang-kadang melalui mimpi. Nah, setelah usai itu apakah saya terus bermimpi? Tidak juga, saudara. Karena saya cari mimpi untuk cari tuntunan Tuhan juga nggak dapat. Tetapi ketika Tuhan sengaja untuk memimpin saya di keputusan yang paling penting, Tuhan kasih mimpi itu. Oleh sebab itu, puji Tuhan. Mari nikmati rasa dekat dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan selesai, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Mampu boleh sharing pengalaman, berbincang kepada orang-orang tua yang kami kasihi. Dan kami percaya bahwa hanya dekat kepada Tuhan ada rasa ketenangan yang luar biasa di hati kami. Kiranya perkenankan Tuhan memimpin kami persekutuan ikut di Arko ini Tuhan lebih dahsyat lagi, supaya kami bisa mengucap syukur buat orang-orang tua yang sudah mendahului di dalam mendirikan, di dalam menjadi founder di dalam ikut ini Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak muda bertugas untuk meneruskannya. Kami rindu supaya anak-anak kami, cucu menantu boleh menjadi berkat di tempat ini, dari tempat ini. Ya, berkat Tuhan untuk kita sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih atas kebenaran firman-Nya, Bapak Pendeta Yohanes Sigit, bahwa Tuhan selalu dekat dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin.